Ikutin aku touring dari Cimahi ke Bromo naik motor bareng suami. Jadi rencananya ini tuh kita mau berangkat pagi, tapi karena harus ke bengkel buat ganti rem, kita jadinya berangkatnya di jam 12:30 siang. Pertama kita makan siang dulu di Ayam Penyet Surabaya, lanjut lagi. Ini jam 3 kita udah sampai di Sumedang. Jam 4:30 kita sampai di Majalengka. Dan ini maghribnya kita udah sampai di Cirebon. Ini berhenti dulu buat makan nasi jamblang. Sekalian istirahat juga karena udah mulai kerasa pegel-pegel. Dan by the way ini tuh walaupun malam tapi Cirebon tuh panas banget. Habis istirahat kita lanjut jalan lagi. Ini cek angin dulu. Terus tiba-tiba hujan gede. Ya inilah resikonya naik motor tuh ya, kalau hujan ya kehujanan. Ini kita lanjut lagi pakai jas hujan. Ini masih di Cirebon, agak macet. Terus kita memutuskan untuk berhenti dulu di Indomaret karena hujannya cukup ekstrim dan lumayan berangin. Setelah reda ini kita jalan lagi. Jam 11 malam kita udah nyampe di Pekalongan. Dan ternyata banjir guys. Tapi untung ini di jalur yang kita lewatin masih bisa lewat. Oh ya, kita tuh sengaja perginya lewat jalur utara karena pulangnya kita mau lewat jalur selatan. Selain biar gak bosan, kenapa kita lewat jalur utara tuh karena kita mau ke Alas Roban. Jadi aku sama suami aku tuh penasaran banget gimana sih kalau lewat Alas Roban tuh emang seseram itu ya. Dan kita ini udah ngelewatin Alas Roban, entah Sugis atau gimana, tapi beneran kerasa feelnya tuh beda banget. Beneran merinding serem, aku sampai gak berani lihat kanan kiri. Dan ini jam 1:30 malam kita udah sampai di Semarang. Sebenarnya tadinya tuh niatnya di Semarang cuman buat transit aja, besoknya langsung berangkat lagi. Cuman karena satu dan lain hal setelah kita pertimbangkan lebih baik kita check-in dulu di hotel 1 malam lagi buat istirahatin badan dulu 1 hari, sekalian explore Semarang tipis-tipis. Karena kecapean ini kita baru bangun siangnya terus langsung ke Kota Lama Semarang karena aku mau makan di Sego Bancakan Pawone Simba sama nyobain bakso kakap. Terus rasanya nggak komplit kalau nggak makan lumpia. Kalau ke Semarang ini aku nyobain lumpia Cimeme, lumpianya enak. Lanjut lagi ke Lawang Sewu karena aku belum pernah kesini, penasaran aja gitu. Sebenarnya penasaran ke yang ruang bawah tanahnya sih, cuman kayaknya udah nggak boleh. Sini kita mau ke Pantai Marina Semarang tadinya, cuman karena hujan nggak jadi. Kita istirahat dulu di hotel, terus habis itu makan nasi goreng Pak Karmin. Setelah makan nasi goreng ini juga nyobain nasi gandul batini. Terus udah deh kita balik lagi ke hotel untuk istirahat. Ini paginya kita langsung OTW lagi. Ini jam 9 pagi kita udah sampai di Blora. Makan dulu di warung makan pinggir jalan. Tempatnya sederhana tapi rasa makanannya enak. Dan ini jam 11 kita udah sampai di Lamongan. Terus ini jam 3 siang kita udah sampai di Pasuruan. Karena udah lapar ini kita berhenti dulu buat makan. Ini tuh kepo sebenarnya kan. Tulisannya tuh ada ayam lodo. Aku tuh nggak tahu ayam lodo tuh apa, pengen coba tapi ternyata pas udah mesen habis ayam lodonya. Jadi ya udah pesen yang ada aja. Dan ini jam 5 sore kita udah sampai di Bromo. Ini jajan dulu sebelum ke hotel sekalian makan pop mie. Ini aku nginep di Hotel Bawangan karena dia tuh nggak terlalu jauh ke pintu masuk Bromo. Terus malamnya kita bobo karena subuhnya kita mau langsung lanjut ke Sunrise Point Bromo. Jujur udah deg-degan banget takut hujan karena ini kilatnya kalian lihat sendiri lah ya. Tapi ini modal bismillah sama berdoa terus semoga jangan hujan. Udah masuk area Bromo di kawasan pasir, motornya sedikit goyang dompret ya. Jadi kita putuskan untuk kempesin dulu sedikit bannya. Terus ini pas mau tanjakan kita isi angin lagi. Ini banyak yang ngeliatin karena kayaknya heran deh sama alat isi anginnya. Nah di sini plot twistnya, ternyata pas nanjak kan tanjakan Bromo tuh bener-bener curam banget ya. Motor kita tuh kayaknya nggak sanggup, atau mungkin sanggup ya tapi kita udah nggak yakin duluan gitu. Dan yap, akhirnya kita memutuskan untuk taruh motor kita di bawah. Kita balik lagi terus naik pakai ojek. Harga ojeknya 200.000 buat 2 orang. Ya udahlah ya daripada maksain, terus biar cepet juga. Karena ternyata di tanjakannya pun udah macet banget. Tapi untungnya kita masih ada waktu buat ke penanjakan 1. Ini kita sarapan dulu sebelum naik. Dan tada, kita sudah ada di penanjakan 1. Walaupun cuacanya tuh emang cukup mendung, tapi alhamdulillah banget nggak yang hujan deras. Alhamdulillah foto videonya masih sedikit ketolong gitu ya. Beres sunrise kita langsung turun lagi buat cari spot lain. Kali ini kita berangkatnya pakai motor sendiri, nggak pakai ojek karena kan jalanannya udah datar ya. Ini kita foto-foto video dulu di daerah Pasir Berbisik. Ini spot favorit aku sih. Habis itu lanjut lagi main ke daerah Savana. Udah deh, setelah dapat banyak video dan foto, kita balik lagi ke hotel untuk siap-siap check out. Karena udah melewati waktu breakfast, ini jadi nasinya diboxin sama hotelnya. Beres check out dari hotel, kita mau langsung OTW Jogja. Untuk video-video keseruan di Jogja kayaknya next part aja kali ya, biar nggak kepanjangan. Jadi segitu aja cerita perjalanan aku dari Cimahi ke Bromo. Ada yang pernah coba juga nggak touring dari Cimahi ke Bromo kayak aku? Kalau ada boleh sharing juga ya. Terima kasih yang sudah nonton.